Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah akhirnya kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka kuliah daring atau kuliah online mata kuliah Historiografi Islam untuk mahasiswa semester 6 Prodi Sejarah Peradaban Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa masih diberikan anugerah kesehatan agar kita semua diberikan kemampuan untuk menjalani aktivitas sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan situasi pandemi ini juga segera berlalu sehingga kita bisa kembali ke ruang-ruang kelas yang mana kita bisa bersilaturahim secara langsung. Tentu silaturahim secara langsung itu akan lebih maksimal ketimbang silaturahim via online. Karena ada banyak hal yang hilang ketika kita hanya bisa bertutur sapa melalui media online. Pada minggu yang kemarin telah saya sampaikan bahwa mata kuliah Historiografi Islam sebenarnya untuk memberikan bekal kepada kita agar kita istilahnya memiliki gambaran yang kompleks, gambaran yang luas tentang corak-corak penulisan sejarah Islam. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa corak secara umum. Jadi saya akan gambarkan historiografi Islam secara umum, bagaimana coraknya dan lain sebagainya. Jadi pada pertemuan kedua ini merupakan ringkasan atau overview secara singkat berbagai karakteristik di masing-masing periode. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas masing-masing periode penulisan sejarah Islam, masing-masing corak penulisan sejarah Islam yang sangat spesifik. Itu kita akan membahasnya secara lebih detail dan mendalam. Baik, dari secara periodik ada yang pertama kita sebut dengan historiografi Arab pra-Islam. Salah satu bentuk dari historiografi Arab pra-Islam itu ada yang disebut al-ayyam atau ayyamul Arab. Artinya di sini historiografi Islam ini pada fase ini itu lebih banyak mencerminkan atau menceritakan tentang perang-perang dan kemenangan untuk membanggakan diri terhadap kabilah yang lain. Nah, ini sebagaimana saya sebutkan bahwa karakteristik dan peradaban Arab pra-Islam itu sangat mendominasi terhadap corak penulisan sejarah itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui secara umum bahwa tradisi Arab pra-Islam itu sangat kental dengan fanatisme kesukuan. Mereka hidup dengan cara berkabilah-kabilah. Sehingga inilah yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk historiografi sehingga corak penulisannya pun lebih dominan dengan perang-perang kemenangan. Misalnya lebih banyak menceritakan tentang kemenangan-kemenangan salah satu suku tertentu terhadap kabilah-kabilah yang lain. Jadi fanatisme kesukuan ini benar-benar dominan pada masa ini. Bentuknya seperti apa saja? Misalnya bentuk-bentuk historiografi Arab pra-Islam itu ada yang disebut misalnya berbentuk syair, berbentuk prosa, objektivitasnya diragukan, tidak faktual, tidak sistematis, terputus-putus, informasi berdiri sendiri, fokus pada kabilah Arab. Nah, ini memang terus yang kedua, kalau teman-teman pernah belajar tentang tradisi Arab pra-Islam, bagaimana di situ itu sudah sangat kental dengan dunia syair ya, syair dan prosa. Bahkan sebelum datangnya Islam itu di Ka'bah sendiri itu seringkali terjadi lomba-lomba penulisan syair.
bagi para pemenangnya itu akan ditempel di dinding-dinding Ka'bah sebagai bentuk penghargaan terhadap para pemenang lomba syair itu sendiri. Terus tentu kalau kita baca dengan perspektif modernisme, tentu ini atau perspektif keilmuan modern, tentu ini sebagai sumber sejarah objektivitasnya bisa dikatakan agak diragukan karena tidak seringkali banyak banyak nuansa subjektivitasnya yang begitu tinggi dan karena dominasi fanatisme kesukuan itu tadi sehingga berdampak pada penulisan sejarah itu tidak secara faktual dan tidak secara objektif karena lebih banyak membanggakan kabilahnya masing-masing. Next. Bentuk yang kedua pada historiografi Arab pra-Islam ada yang disebut al-ansab, yaitu bagaimana mereka itu menuliskan sejarah itu berdasarkan nasab atau asobiyah kalau kita kenal dalam tradisi Arab pra-Islam, mana kekuatan suku lagi-lagi memberikan corak yang cukup dominan pada bentuk yang kedua ini. Terus bentuknya apa? Itu adalah hafalan bercampur dengan mitos. Ya, mitos legenda. Biasanya mereka itu senantiasa menyampaikan legenda tentang kehebatan orang-orang terdahulu mereka, kehebatan para generasi terdahulu dari leluhur kabilah mereka. Itulah yang kemudian menjadi bahan utama dalam corak atau bentuk al-ansab sendiri. Next. Nah, pada masa awal Islam, Hussein Nashor membagi penulisan sejarah di awal kebangkitan Islam. Ada 3 aliran. Yang pertama aliran Yaman. Cirinya semacam apa? Ini lebih banyak berbentuk hikayat, dongeng, kesukuan, hayalan. Masih ya, fanatisme kesukuan itu juga masih dominan di sini. Kita lihat sini. Terus salah satu penulis, misalnya beberapa penulis yang terkenal pada aliran ini yaitu Ka'ab al-Akhbar, Wahb bin Ibnu Munabbih, dan lain-lain. Ini yang kemudian menjadi aliran Yaman, yang menandai historiografi aliran Yaman. Terus yang kedua ada aliran Madinah. Cirinya apa? Aliran Madinah itu lebih banyak didominasi oleh hadis-hadis Nabi dengan tema perang yang langsung dipimpin Rasulullah. Dan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW atau yang kita sebut selama ini itu sebagai sirah nabawiyah. Itu ya. Ini corak aliran Madinah. Ya jelas ini cukup dominan, tidak terlepas dari konteks sosial politik waktu itu di mana pada masa kenabian, terutama pada fase Nabi Muhammad sampai di Madinah, beliau itu melakukan ekspansi kekuasaan, melakukan istilahnya dakwah secara besar-besaran, dan bahkan mulai disinilah beliau itu membangun sebuah sistem politik Islam, sehingga konteks kehidupan Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa, memiliki peran sosial, politik, dan agama yang begitu luar biasa. Popularitas seorang Nabi Muhammad SAW itu cukup mendominasi, sehingga makanya banyak hadis-hadis Nabi yang kemudian mendominasi dalam penulisan sejarah Islam itu sendiri. Salah satu penulis yang muncul pada ini misalnya para ahli ilmu hadis dan fikih. Jadi memang historiografi Islam pada periode ini, terutama pada masyarakat Madinah, itu sebagian besar ditulis oleh ahli ilmu hadis dan ulama fikih. Dan ini memberikan corak yang cukup corak cukup dominan terhadap penulisan sejarah Islam pada masa-masa selanjutnya. Contoh misalnya Al-Zuhri, Bani Umayyah, melengkapi karyanya secara kronologis dengan menjelaskan semenjak prakenabian, periode Makkah dan Madinah, serta menambah garis keturunan penulisan sejarah yang objektif. Tetapi kalau kita lihat transformasi metodologis dari Arab pra-Islam hingga pada fase Islam ini sangat bisa dikatakan sangat dominan
Dimana kalau sebelumnya yang lebih banyak berbau legenda, lebih banyak berbau fanatisme kesukuan, tetapi ketika pada fase memasuki fase Nabi Muhammad ini kemudian berubah, coraknya lebih 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 apa istilahnya, lebih objektif, penulisannya lebih lebih objektif, dan juga sudah ada sistem kronologis di situ. Sudah ada sistem kronologis di mana Az-Zuhri ini sudah mulai menuliskan karyanya dengan menjelaskan semenjak prakenabian, periode Mekah dan Madinah. Ini merupakan satu tanda baru dari perkembangan metodologi historiografi Islam itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu aliran Irak. Aliran Irak itu lebih terperinci, panjang, membahas sepintas kota-kota lain, dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya Islam, dan politik bangkitan ilmu sejarah. Ubaidullah ibnu Abi Rafi Awanah bin Al-Hakam, salah satu tokoh yang sangat populer dalam penulisan ini. Dan kalau kita perhatikan, Irak ini merupakan tempat dan basis masyarakat Persia waktu itu, di mana tradisi mereka itu sudah sangat terutama warisan nenek leluhurnya, tradisi Persia ini sangat dominan dengan tradisi rasionalis, ya, tradisi bahkan semenjak kerajaan Persia waktu pada beberapa periode sebelumnya itu sudah sangat kental dengan kebudayaan Yunani. Next. Nah, Islam klasik dan pertengahan. Jadi ketika tadi kita berbicara historiografi Islam pada fase Arab pra-Islam hingga awal Islam, kemudian kita juga akan masuk pada Islam klasik dan pertengahan. Ada satu bentuk misalnya khobar. Khobar itu semacam apa? Riwayat satu dengan yang lain tidak ada hubungannya. Jadi khobar ini lebih banyak bercerita tentang atau dialog misalnya. Kadang diselingi dengan syair dan lain sebagainya. Ini kalau kita tinjau dari bentuk penulisannya. Yang kedua yaitu hauliyat atau kronologi berdasarkan tahun. Menuliskan kejadian berdasarkan tahun kejadian, tahun demi tahun. Karya Tarikh Al-Umam wal Mulk. Jadi di sini salah satu contoh yang mewakili dari bentuk hauliyat, kronologi berdasarkan tahun kejadian, ini adalah karya Tarikh Al-Umam wal Mulk, di mana sejarah pada masa ini sudah ditulis berdasarkan tahun ke tahun, tetapi belum ada benang merah yang menyatukan antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Itu ya. Terus yang selanjutnya mantu'iyat atau tematik. Sejarah dituliskan berdasarkan tema-tema tertentu. Misalnya tentang perang, terus dituliskan misalnya tentang berbagai macam tema lainnya. Terus selanjutnya, sejarawan Muslim era klasik dan pertengahan. Ada beberapa sejarawan yang sangat terkenal, misalnya salah satunya adalah At-Tabari atau nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, ahli tafsir, ensiklopedi, hadis dan fikih. Ya, ingat ini merupakan ketokohan dari keahlian dari At-Tabari. Dia itu ahli tafsir, ensiklopedi, hadis dan fikih. Makanya kita tidak heran ketika menemukan karya At-Tabari itu lebih banyak diwarnai dengan metode periwayatan hadis. Beliau itu menuliskan sejarah Islam itu dengan pakai metode periwayatan. Makanya diceritakan siapa dari siapa, dan ketersambungan sanad ini, metode ketersambungan sanad ini merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan At-Tabari untuk mengukur kadar objektivitas daripada sejarah Islam itu sendiri. Lahir di mana? At-Tabari itu lahir di Amol, Tarobaristan, wafat pada tahun 310 Hijriyah. Metodenya semacam apa yang kemudian? Yang pertama selain itu tadi, sistematis dan sesuai kronologis. Jadi
At-Tabari itu sudah menulis sejarah Islam itu secara sistematis dan kronologis. Itu disebutkan, diceritakan dari awal hingga akhir. Terus yang kedua, informasi sejarah yang tidak diketahui tahunnya ditulis dengan tematik. Nah, ini salah satu penekanan At-Tabari, di mana salah satu kisah sejarah Islam yang tidak jelas tahunnya dan juga tidak jelas diriwayatkan oleh siapa, misalnya mereka dituliskan Tabari oleh sebagai sejarah tematik, artinya dipisahkan berdasarkan tema-tema tertentu. Masih juga yang mewarnai kisah penulisan sejarah ala At-Tabari ini masih juga mengandung teks-teks sastra, syair, dan pidato. Yang selanjutnya itu bersandar dengan riwayat. Ini yang saya maksud tadi, metode misalnya dari Ahmad Faidi, siapa itu, metode dalam periwayatan hadis yang disebut dengan ketersambungan sanad. Nah, menyebutkan sanad hingga sampai ke tangan pertama. Jadi kadar objektivitas inilah yang menjadi titik tekan metode sanad periwayatan inilah yang menjadi titik tekan objektivitas dalam penulisan sejarah Islam. Selanjutnya Al-Biruni atau nama lengkapnya Abu Rayah Muhammad bin Ahmad Al-Biruni Al-Khawarizmi. Sejarah dia itu profil intelektual atau keahlian beliau itu adalah sejarawan, ilmu falak, kedokteran, bahasa, geografi, filsafat, matematika, dan ilmu-ilmu bahasa. Metodenya apa yang kemudian diajukan dalam penulisan sejarah Al-Biruni ini? Yaitu wawancara. Kalau kita sekarang itu mengenalnya sebagai sejarah lisan ya, wawancara terhadap ahlul kitab. Hasil wawancara sebagai dasar utama penulisan. Verifikasi wawancara dengan cara membandingkan dan kritik wawancara. Nah, ini hampir sama dengan metode juga kodifikasi Al-Quran atau penulisan hadis. Jadi kodifikasi Al-Quran dan juga penulisan hadis itu dengan cara mengumpulkan para penghafal hadis dan mengumpulkan para penghafal Al-Quran, kemudian dibandingkan satu sama lain. Itu dicocokkan. Maka di antara sekian perbedaan, maka diambillah hal-hal yang paling banyak kesamaannya. Artinya jika satu hadis hanya berbeda di tokoh A, maka sedangkan di 9 orang lainnya sama, berarti yang 9 inilah yang diambil. Jadi sistem istilahnya perbandingan mayoritas perbedaan itu sendiri. Next, setelah Al-Biruni nanti kita juga mengenal Ibnu Khaldun. Nah, kalau sudah sampai Ibnu Khaldun, ini sebenarnya merupakan tokoh yang bagi saya sangat inspiratif dan sangat berpengaruh dalam perkembangan studi sejarah Islam misalnya. Dia itu lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332. Jadi di mana ini Islam itu sudah memasuki fase pertengahan. Kalau kita memakai ukuran periodisasi dalam Islam, yaitu kalau fase klasik itu 650 sampai 1250, maka 1250 sampai 1800 itu dikatakan sebagai fase pertengahan, sehingga 1800 sampai sekarang itu dikatakan sebagai fase modern atau fase pembaharuan. Nah, tokoh kuat dalam era kemunduran dalam perpecahan ini ya fase pertengahan. Karya yang paling monumental yang sangat berpengaruh dalam dunia kajian dan dunia akademik itu namanya Al-Muqaddimah atau pengenalan. Nah, Al-Muqaddimah ini sebenarnya sebagai sebuah pengantar dari kitab-kitabnya. Jadi Al-Muqaddimah yang tebalnya hingga ribuan halaman itu sebenarnya itu merupakan kata pengantar. Tetapi di sana itu sudah sangat jelas Ibnu Khaldun menggambarkan tentang metodologi sejarah dan lain sebagainya. Makanya dia itu dijuluki sebagai bapak sejarah kebudayaan dan sains sosial modern. Teori-teori sosial modern dan beliau itu juga dikenal sebagai bapak dari penulisan sejarah Islam itu sendiri. Sejarah dalam pandangan Ibnu Khaldun semacam apa? Misalnya, 1. Lahir, aspek luar. Sejarah adalah kisah masa-masa dan bangsa-bangsa yang lalu yang diagung-agungkan atau dihina-dinakan.
Jadi menurut Ibnu Khaldun, penafsiran Ibnu Khaldun atas penulisan sejarah Islam ini tidak lepas dari tradisi masyarakat Islam pada waktu itu, di mana sebagian besar masyarakat itu lebih banyak mengagung-agungkan kabilahnya sendiri dan bahkan juga menghina-dinakan kabilah yang lain. Terus yang kedua, dalam konteks secara batin, dalam dan makna, renungan suatu penelitian tentang sebab akibat suatu kejadian. Sejarah adalah ilmu yang mulia, seharusnya menghantarkan orang menuju kebenaran. Nah, disinilah konteks di mana bahwa pembelajaran sejarah yang dimaksud sejarah sejatinya menurut Ibnu Khaldun itu adalah sebuah gambaran peristiwa yang dimaksudkan untuk mengetahui sebab akibat dari suatu kejadian, sehingga dari sanalah kita bisa memetik hikmah, memetik manfaat untuk menuju kebenaran sejarah itu sendiri, yang pada tahap akhirnya akan menuju kebenaran pola pikir, menuju kebenaran pola tingkah laku dan lain sebagainya. Jadi ini sudah sangat dalam, malah bahkan sampai pada menyentuh, kalau saya bilang itu sejarah pragmatisme sudah masuk di sini dan lain sebagainya. Metode sejarah Khaldun. Metode sejarah Khaldun apa yang kemudian ditawarkan? Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sejarawan, bahkan Khaldun ini sudah sangat metodologis ya, kajian-kajiannya itu sudah sangat metodologis dan dia menawarkan beberapa metode. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip politik, watak, perbedaan bangsa-bangsa, tempat-tempat, periode-periode dihubungkan dengan sistem kehidupan, nilai-nilai akhlak, pengetahuan dan kondisi mendatang dalam semua aspek dan lain-lain. Jadi satu metode yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun sangat holistik sebenarnya dan komprehensif. Artinya sejarah itu harus dibaca secara global atau harus dibaca sebagai all aspek. Sejarah yang terjadi di satu fase tertentu, di satu tempat tertentu, itu tidak bisa dipisahkan dari beberapa aspek-aspek sosial lainnya. Maka menurut Ibnu Khaldun, untuk mendapatkan pembenaran sejarah itu sendiri, untuk mencapai pada kebenaran sejarah, maka kita harus menggambarkan atau berhasil menelusuri berbagai aspek yang melingkupi sejarah Islam itu sendiri. Terus yang kedua, mampu membandingkan perbedaan masa kini dan masa lalu. Jadi setelah kita mempelajari sejarah Islam pada masa lalu, jadi kita sudah langsung bisa memberikan gambaran atau sebuah konstruksi tentang masa kini dengan masa lalu itu perbedaannya di mana, ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi antara kognitif dengan kekinian. Artinya Ibnu Khaldun itu menginginkan bahwa kita belajar sejarah itu tidak hanya untuk menghafal, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada kita tentang keterkaitan sebab akibat tadi dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengetahui keadaan dan sejarah orang per orang yang mendukung peristiwa. Nah, ini betapa detailnya Ibnu Khaldun, ini bisa dikatakan macam ini. Ibnu Khaldun itu sampai menganjurkan bahwa penulis sejarah itu, misalnya penulis sejarah perang Jawa misalnya, itu harus mengetahui siapa tokoh-tokoh yang melakukan di situ. Latar belakang sosialnya semacam apa, latar belakang pendidikannya semacam apa, latar belakang keagamaannya semacam apa, latar belakang politiknya semacam apa. Karena pengetahuan itu akan memberikan konstruksi atau landasan kognitif atau landasan historis yang lebih kompleks terhadap penulisan sejarah Islam itu sendiri. Next, menurut Ibnu Khaldun, kesalahan dalam penulisan sejarah ada beberapa poin. Yang pertama, terutama pada fase itu ya, pada fase itu kira-kira apa kesalahan historiografi Islam pada masa itu? Yang pertama, keberpihakan terhadap satu pihak. Hal ini sudah ditegaskan dalam penjelasan di awal-awal tadi, bahwa dominasi penulisan sejarah Islam waktu itu lebih dominan terhadap pembelaan kaum-kaum, pembelaan terhadap kabilahnya masing-masing. Makanya fanatisme kesukuan ini cukup dominan pada waktu ini.
Terus yang kedua, terlalu percaya terhadap penutur. Jadi tidak ada bentuk klarifikasi, tidak ada bentuk perbandingan dan lain sebagainya. Meskipun ada yang pernah dilakukan pada fase-fase sebelumnya, misalnya, tetapi itu tidak dominan, gitu ya. Terus yang ketiga, tidak memahami hakikat suatu peristiwa. Jadi mungkin di mana sejarah Islam, sejarawan Muslim pada waktu itu lebih banyak menghafal dan tidak memeras lagi menjadi satu pemahaman yang substantif, memutlakkan sesuatu kebenaran. Terus yang lima, tidak mampu menempatkan sebuah peristiwa dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya. Nah, jadi di sini Ibnu Khaldun menyarankan agar kita itu mempelajari sejarah itu secara lebih holistik, secara lebih mendalam. Mohon maaf, saya sambil pasang kartu, ternyata baterainya hampir habis. Nah, di sini Ibnu Khaldun itu mengajak kita itu untuk berpikir secara lebih holistik, secara lebih mendalam dan juga secara lebih detail. Bahkan kita itu, karena itulah salah satu cara, metode yang harus kita tempuh untuk mendapatkan sebuah gambaran historis yang objektif, sebuah gambaran historis yang mendekati kebenaran dan lain sebagainya. Terus yang keenam, adanya latar belakang kepentingan. Jelas, fanatisme kesukuan kemudian berdampak pada penulisan sejarah Islam itu sendiri. Saya, misalnya kelahiran suku Madura, ketika saya menulis masyarakat Madura, maka subjektivitas saya sebagai orang Madura itu lebih tinggi ketimbang upaya objektifikasi itu sendiri. Daripada artinya dalam konteks ini ada banyak penulis sejarawan yang terlalu berpihak pada kepentingan kabilahnya sendiri. Terus yang ketujuh, tidak memahami humum-humum masyarakat. Jadi tidak memahami tradisi umum yang berkembang di masyarakat dan juga tidak memahami bagaimana karakteristik masyarakat itu sendiri. Terus yang kedelapan, kesalahan memahami berita informasi, menganalogikan secara mutlak masa lalu dengan masa kini. Jadi mereka itu secara serampangan, secara gamblang membandingkan masa lalu dengan masa kini. Padahal menurut Ibnu Khaldun, masa lalu dan masa kini itu sama sekali berbeda karena latar belakang sosial, politik, agama, dan lain sebagainya itu saling berbeda satu sama lain. Terus next, sumber bacaan ini bisa diperoleh dari apa yang saya sampaikan itu, bisa Danar Widianta, Diktat, Perkembangan Historiografi Tinjau. Terus ada Historian at Work, New York. Terus Sudarmono, Diktat Historiografi 2. Terus Taufik Abdurrahman, Ilmu Sejarah dan Historiografi. Terus ada Badri Yatim, Historiografi Islam. Ada Azumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer misalnya nanti. Terus masih banyak yang lainnya lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan untuk kuliah pertemuan kuliah daring di minggu depan. Mudah-mudahan sekali lagi kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.